pisang nugget ini itu salah satu produk dari Aramila Food, yang mana Aramila Food sendiri itu punya beberapa produk, tapi di sini produk yang saya highlight adalah pisang nuggetnya ya. Lanjut Mas, next. Oke. Jadi ini latar belakang dari usaha saya, yaitu Aramila Food ini ada ketika ada pandemi COVID-19 ya. Di pandemi COVID-19 ini khususnya pada mata kuliah bisnis plan itu kita dituntut untuk membuat suatu bisnis, baik itu usaha produk maupun jasa. Nah, saya di sini mengambil produk, di mana produk saya berada di industri kuliner. Persepsi saya pribadi, industri kuliner itu akan selalu berkembang ya, dan selalu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Kemudian industri kuliner juga memiliki tingkat risiko yang sangat rendah daripada bisnis yang lain. Nah, salah satu produk dari Aramila Food adalah pisang nugget yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan pisang gulai. Jadi awalnya kita cuma ngasih branding itu pisang nugget gulai, terus lama-lama kayaknya namanya kepanjangan, akhirnya orang-orang tuh banyak yang nyebut itu pisang gulai gitu aja. Lanjut Mas. Visi dari Aramila Food sendiri, bukan dari produk saya pribadi, tapi keseluruhan produk, yaitu menciptakan sajian food and beverage yang populer dengan inovasi baru dan selalu mengutamakan kepuasan konsumen. Dari visi tersebut, saya memiliki misi, harga yang ekonomis, praktis, dan proses yang higienis. Kemudian bahan baku pilihan yang sehat, mudah didapat, dan kaya manfaat. Yang terakhir, pelayanan yang cepat dan juga ramah. Lanjut Mas. Ini struktur dari Aramila Food, saya sendiri sebagai owner, kemudian saya juga pegang langsung marketing sama finance-nya. Kemudian ada Zaina Huba, itu sebagai packaging dari persiapan awal sampai akhir. Kemudian ada Muhammad Zairin Saputra ini sebagai kreatif yang membuat pamflet ide-ide desain di media sosial terutama. Lanjut, ini penjelasan tentang produk sekaligus harganya. Lanjut Mas. Ini ada varian pisang nugget gulai. Yang pertama ada melted coklat. Melted coklat itu varian rasa coklat yang dicairkan. Nanti dia itu akan lumer sendiri. Kemudian grated coklat itu coklat yang diparut. Yang melted cheese ini keju lumer, dan yang grated cheese itu keju parut. Kemudian ada varian matcha taro. Kemudian ada coklat cheese dan mix varian, ini bebas mau pilih varian apa aja. Bisa 2 varian atau mix 3 varian. Lanjut Mas. Ini contoh produk pisang gulai yang varian taro. Kita menyediakan beberapa pack. Yang pertama ada mini pack, yaitu 2000, kemasan mini. Kemudian ada medium pack, ini kemasan sedang dengan harga 3000. Kemudian ada large pack dengan kemasan besar, yaitu seharga Rp5.000. Lanjut Mas. Yang kedua, saya akan membahas tentang promosi dan juga marketingnya. Pertama, target awal dari usaha saya itu menggunakan WhatsApp Story, kemudian Instagram Story dan Feed, kemudian laman Facebook. Kemudian setelah saya evaluasi, ternyata cara seperti ini itu kurang efektif. Akhirnya saya mengevaluasi promosi saya menjadi, lanjut Mas, target akhirnya. Nah, evaluasi saya, WhatsApp Story saja itu tidak cukup. Jadi kita harus menggunakan personal chat juga. Misalkan kayak ada pesanan ke arah timur. Nah, itu kita bikin story. Mbak-mbak atau mas-mas pelanggan konsumen yang berada di daerah timur, saya mau ke sini. Apabila ada pesanan yang sekaligus ke sana, itu bisa langsung pesan. Kemudian selain itu bisa juga melalui personal chat. Mbak, ini apa ya? Bukan formal, tapi chat biasa aja, nggak perlu yang serius-serius. Jadi kayak, Mbak, aku habis ini mau ke sini, sampean mau titip pisang nggak? Kayak gitu. Jadi nggak selalu promosinya itu dengan hal-hal yang formal. Kemudian ada Instagram feed dan juga followers. Nah, followers ini sangat penting karena kalau misalkan suatu akun ya, itu kalau followersnya kurang itu juga jarang yang minat. Jadi yang pertama di branding itu followersnya dulu, gitu. Kalau misalkan nanti followersnya udah mulai meningkat, itu bisa dilanjut sama rutin bikin story. Feed juga harus rapi, seperti itu.
itu. Kemudian yang terakhir Facebook page dan story. Jadi nggak cuma di laman Facebook aja, tapi story setiap hari secara berkala itu juga harus diupdate kalau untuk Facebook. Lanjut Mas. Ini STP, metode STP ya, segmentasi, targeting, sama positioning. Yang pertama segmentasi demografi saya, yang ini sesuai dengan ukuran. Mini size-nya ini saya targetkan khusus anak sekolah karena mereka uang sakunya lebih sedikit dan nggak terlalu banyak-banyak ya. Terus untuk yang medium size ini untuk konsumsi pribadi biasanya ini yang paling banyak pembelinya itu dari kalangan remaja sekitar usia 17 ke atas, biasanya anak SMA ke atas. Kemudian yang segmentasi yang large size ini untuk family pack, jadi ini biasa buat rame-rame, kalau enggak ini buat patungan kayak gitu. Terus yang segmentasi geografis, produk kami lebih menargetkan kepada konsumen yang berada di daerah Kabupaten Rembang untuk sementara waktu, dikarenakan produk makanan ini kurang tahan lama. Jadi kalau misalkan pisangnya itu digoreng, itu mungkin nggak akan tahan lama kalau misalkan untuk 1 jam atau 2 jam ke depan. Jadi lebih enak kalau dikonsumsi ketika selesai digoreng masih hangat-hangat gitu. Kemudian selanjutnya targeting, produk kami lebih menargetkan kepada konsumen yang berada di daerah berkembang, karena di daerah tersebut perilaku konsumen masih mengabaikan branding atau yang kita biasa sebut dengan low involvement. Jadi konsumen ini itu mereka sangat mengabaikan branding, mereka tidak akan peduli branding, yang mereka mau itu adalah kebanyakan mereka mau harga yang murah. Jadi target saya itu kepada konsumen yang suka coba-coba gitu, dan di daerah saya itu mereka suka mencoba hal-hal yang baru. Selanjutnya positioning, dengan menggunakan bahan baku yang selalu sehat dan segar, produk ini dapat dikonsumsi oleh siapapun, sehat, tidak harus mahal. Jadi targetnya ini juga kepada seluruh usia, gender maupun kalangan penghasilan berapapun, baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Selanjutnya Mas. Ini bukti screenshot dari Instagram. Instagramnya punya Aramila Food sendiri. Itu di feed-nya udah ada beberapa yang bukan pisang aja ya, tapi udah banyak menunya. Kemudian yang selanjutnya itu ada Facebooknya Omah Kuliner. Ini kenapa Omah Kuliner bukan pisang gulai aja? Karena pisang gulai saya itu berkolaborasi dengan Omah Kuliner sama Dawet Ireng Purworejo. Standnya ada di Jalan Raya Pandangan Wetan. Ini pas Jalan Pantura, Jalan Besar. Nah, di sini kita pakai satu akun karena lebih produknya itu lebih banyak. Kalau misalkan saya cuma sendiri pisang gulai aja itu kurang, jadi kita berkolaborasi karena yang punya outlet ini, yang punya Omah Kuliner itu sendiri, yang punya rumah ini yang punya Omah Kuliner itu sendiri. Next Mas. Selanjutnya proses. Jadi yang gambar pertama itu ada pisangnya kita pakai pisang kepok ya. Jadi pisangnya nggak boleh pisang sembarangan. Saya udah coba dari berbagai pisang itu yang bagus pakai pisang kepok. Kalau pakai pisang raja itu walaupun enak, tapi dia nanti jadinya bahasanya itu kayak bahasa Jawa tuh melungker gitu loh. Jadi kalau digoreng itu langsung menciut gitu. Terus kemudian setelah itu ada adonan basah. Adonan basahnya itu terdiri dari tepung terigu, tepung maizena sedikit, terus kemudian margarin dicairkan, kemudian garam sedikit sama gula. Untuk adonan keringnya itu ada tepung panir. Setelah pisang kepoknya dibagi menjadi 2, jadi pisang kepoknya itu nggak utuh ya, dibagi jadi 2, kemudian dicelupkan ke adonan basah, ke adonan kering, kemudian di freezer, nggak harus di freezer sih, tapi intinya dimasukkan ke kulkas sampai tepung panirnya itu lengket sama si adonan keringnya ini. Soalnya kalau misalkan langsung digoreng nggak dimasukkan ke kulkas itu, kalau digoreng jadinya ambiar, pecah gitu kemana-mana. Nah, ketika udah digoreng itu, kalau misalkan pakai grated coklat atau coklat yang
coklat yang parut itu harus cepat-cepat dikasih. Soalnya kalau misalkan nunggu dia udah nggak panas, itu coklatnya nggak bisa lumer. Lanjut Mas. Ini untuk finance-nya, untuk keuangannya. Bisa dilihat sendiri, ini pisangnya kita pakai perumpamaannya 3 sisir. 3 sisir ini jadi 42 buah. Totalnya 82, 425. Lanjut. Nanti bisa dilihat sendiri ya di materi yang sudah saya share. Ini cuman perumpamaan aja. Nah, jadi tiap 3 sisirnya sesuai dengan keuangan tadi itu memberikan output sebanyak 42 pieces mika. Dan satu mikanya itu ini saya pakai yang medium pack. Itu harganya 3.000. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan, produksi dalam 1 bulan itu berarti 420 produk. Nah, biayanya dalam 1 bulan itu 824.250 dengan BEP harga 3.000 per unit, harga jualnya 3.000, BEP harganya kurang dari 2.000. Kemudian BEP produksinya 274 pieces per mika. Lanjut Mas. Dari perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa Aramila Food ini mencapai titik impas pada pencapaian jumlah produksi 274 pieces per bulan itu dengan harga 3.000. Nah, penjualannya kalau 420 kali 3.000 itu sekitar 1.260.000. Nah, keuntungannya yang 1.260.000 itu dikurangi sama harga 824 sesuai modal tadi, itu menghasilkan 435.750 tiap bulannya. Titik impasnya ada 0,65 dalam arti modal akan kembali dalam 0,65 bulan atau 19 hingga 20 hari dengan penjualan 14 pieces mika setiap harinya, itu yang khusus 3.000 pack ya, yang medium pack. Lanjut Mas. Ini cash flow arus kas yang tanggal 31 Maret. Kas akhirnya ada 460.000 kurang 500, dan saya setiap harinya melakukan rekap dengan aplikasi buku kas. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya tentang aplikasi ini boleh tanya. Lanjut Mas. Nah, rencananya karena produk saya ini kalau misalkan setelah digoreng nggak bakal tahan lama, nah itu banyak teman-teman yang dari Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, Jombang, Kediri, sama Blitar itu tanya tentang produk saya ini kira-kira bisa dikirim apa enggak. Nah, saya bilang kalau misalkan ini tuh nggak bisa dinikmati kalau nggak pas panas-panas. Nah, untuk itu saya berencana untuk membuat frozen food. Nah, kan tetapi alatnya yang untuk frozen food itu juga mahal dan belum uji coba ya, kira-kira dia tahan berapa hari dalam perjalanan. Lanjut Mas. Ini bukti fisik dari usaha Aramila Food. Ini ada contoh pisang yang ini medium pack. Kemudian ini outletnya di Omah Kuliner. Ini bener-bener baru tapi ya, bener-bener baru, jadi belum ada desainnya apa-apa, baru meja kursi aja sama banner. Lanjut Mas. Strategi pengembangan usaha saya yang dari produk itu mempertahankan prinsip low cost. Jadi walaupun semakin berkembang itu tetap menggunakan harga yang rendah kalau bisa. Terus upgrade varian produk, upgrade varian size-nya, kemudian upgrade topping, upgrade packaging juga. Rencananya mau pakai kayak kardus gitu, itu mungkin dengan ukuran yang lebih besar ya. Kemudian produk kategori frozen food seperti yang saya bilang tadi. Untuk promosinya, saya mau meningkatkan branding, kemudian menyediakan agen atau reseller atau dropshipper, kemudian menyediakan open just tip via jasa kurir sekabupaten. Jadi di kabupaten saya itu ada kurir yang setiap hari keliling dari barat ke timur maupun timur ke barat. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian membuka cabang di daerah kabupaten. Dan di daerah
kabupaten kota pas itu. Nah, setelah mendapatkan branding, akan diperluas ke beberapa kota atau kabupaten yang termasuk daerah padat penduduk. Khususnya di daerah ini, Pantura ya, pesisir. Kemudian memberikan special prize atau giveaway di hari-hari tertentu atau event-event tertentu seperti PHBN atau PHBI. Memperluas relasi dengan meningkatkan followers di beberapa media sosial, kayak misalkan akun Instagram. Jadi kita akan mengadakan giveaway dengan syarat harus follow akun Instagram Aramila Food dan mengikuti Facebooknya Om Kuliner seperti itu. Nah, dengan memanfaatkan aspek di atas tadi, maka followersnya akan bertambah. Kemudian mengikuti pameran dengan membuka stand khusus. Jadi di kabupaten saya itu ada ada fasilitas dari UMKM kabupaten saya itu sangat mendukung UMKM dan difasilitasi pameran. Jadi kita boleh join di pameran tersebut. Lanjut Mas. Kemudian yang terakhir ini ada SWOT analysis. Di sini ada strength, opportunities, weakness, dan threat. Strength ini sama weakness dari internal Aramila Food sendiri. Jadi kita belum ada pesaing. Jadi dalam artian itu di daerah saya itu belum ada yang menjual pisang nugget, adanya pisang goreng, terus roti pisang, terus habis itu pisang keju. Kemudian harganya lebih murah daripada cemilan-cemilan yang lain yang sedang viral di kabupaten saya. Kemudian SDM yang saya miliki sangat unggul karena sudah ahli dalam bidangnya. Lokasinya juga strategis, ada di seberang jalan besar. Untuk kelemahannya sendiri, kuantitas SDM-nya sangat kurang karena cuma bertiga ya, walaupun jobnya banyak. Kemudian varian rasanya juga masih kurang karena masih baru ada 4. Terus untuk peluangnya, kebijakan dari pemerintah, terutama pemerintah di daerah saya sendiri itu sangat berpeluang bagi usaha UMKM di daerah kabupaten saya. Untuk konsumen itu mereka dikategorikan low involvement atau seperti yang saya bilang tadi, mereka mengabaikan branding dan lebih memilih harga yang lebih murah. Jadi prinsipnya saya itu menggunakan strategi biaya rendah itu sangat bagus diaplikasikan di kabupaten saya. Terus untuk tantangannya itu karena ada pandemi COVID-19 ya, jadi pelanggan itu lebih suka makan di rumah dan lebih suka bikin sendiri daripada harus beli di luar. Tapi dari pandemi ini juga ada keuntungan bagi saya karena saya ada jasa delivery, jadi mereka yang mager itu bisa delivery langsung diantar ke rumah tanpa ongkir, tapi dengan syarat ada ketentuan beberapa pieces minimal pembelian. Nah, pesaing tidak langsung lebih murah. Ini maksudnya kayak pesaing tidak langsung itu mereka yang menjual sesuatu sama-sama menarik, tapi bukan pisang. Jadi pesaing tidak langsung ini kayak pisang goreng ataupun boba. Itu mereka juga sama-sama mengancam ya, ancaman buat saya. Jadi itu tantangan buat kedepannya nanti itu gimana gitu. Udah Mas. Terus nanti dari saya cukup, saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih kepada pemateri Saudari Lisa Kamila tentang insiden Islam Nugget lainnya. Itu cukup jelas ya dari segi SDM, kemudian pemasaran, kemudian operasional sampai keuangannya. Baik, selanjutnya sesi kedua yaitu tanya dari audiens kepada pemateri. Saya persilakan, silakan langsung angkat tangan atau mungkin langsung chat aja atau mungkin langsung bicara di Zoom aja enggak Pak. Ini ada satu pertanyaan, langsung jawab saja Mbak ya. Dari Gaini Kartika, bagaimana sistem pembagian hasil atau sistem gaji untuk karyawan owner? Oke. Ini langsung dijawab boleh? Ya, langsung saja Bapak. Nah, kalau misalkan sistem pembagian gaji ya, kalau yang untuk packaging sendiri itu saya kasih, kan harganya kalau misalkan 3.000, itu saya kasih 500 rupiah per dia
dia menjual itu gitu. Jadi satu dia make-nya. Jadi gitu. Jadi 3.000 berarti saya ngambilnya 2.500, yang 500 buat dia gitu. Berarti untuk gaji yang packaging itu setiap dia make itu Rp500 ya? Bagaimana Mbak Garini, apakah sudah cukup jelas? Itu untuk 2 karyawannya semua Mbak, atau cuma 1 karyawan aja? Kan 1 karyawannya ya, gimana? Tadi kan ada dua itu ya, 2 karyawan, ada yang packing sama yang content creator. Mungkin yang Mbak Garini tanyakan itu untuk gaji yang untuk yang bagian ini apa namanya, yang packaging itu tadi ya, terus yang bagian desain ya atau yang kreatif itu setiap konten jadinya tiap konten itu saya kasih 5.000 sampai 10.000 rupiah. Oke, sudah jelas Mbak, makasih. Terima kasih pada penanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya silakan. Mungkin sudah cukup jelas ya untuk teman-teman, mungkin sudah nggak ada yang ditanyakan. Bisa langsung saja akan ke dosen penguji. Bagaimana Bu? Pertanyaan saja, nggak ada yang tanya lagi. Ya, gimana caranya biar nanya, biar menarik. Rata-rata kan hanya nyimak aja, mendengar gitu. Oke, Mbak Diza, pertanyaan saya tadi hanya beberapa kali Mbak Diza menyebutkan bahwa bisnis ini belum di tempat Mbak Diza sana itu belum banyak gitu ya, belum banyak, tapi bisnis ini kan juga mudah sekali ditiru Mbak, sangat mudah sekali untuk ditiru. Terus kira-kira strategi apa yang Mbak Diza lakukan untuk mengantisipasi itu? Karena setahu saya bisnis ini udah banyak sih, saya udah tahu di beberapa tempat itu kayaknya bukan hal asing lagi masalah perpisangan. Tinggal menurut saya tinggal karena produk ini produk massa ya, produk massa yang sangat bergantung pada bagaimana memasarkan produk ini. Jadi semakin banyak, semakin pinter-pinternya orang itu memasarkan dan bisa menarik pembeli, ya disitulah dia dapat untung. Nah, pertanyaan saya tadi itu, bagaimana Mbak Diza mengantisipasi adanya kemungkinan bahwa, karena beberapa kali Mbak Diza mengatakan itu gitu loh, padahal juga menurut saya perlu dicek, perlu diuji lagi gitu loh, apakah benar ucapannya bahwa di produk ini itu jarang di tempatnya Mbak Diza. Ini bisa langsung saya jawab Mas. Iya Mbak, silakan. Oke. Jadi emang benar Bu, kalau di daerah saya itu nggak ada pisang nugget, itu nggak ada. Adanya itu pisang goreng, tapi itu sangat sangat menantang buat saya. Soalnya selain ini tuh asing di masyarakat daerah saya, itu mereka lebih memilih untuk beli pisang goreng daripada pisang nugget. Untuk mereka yang nggak mau aneh-aneh ya Bu. Jadi pertama produk saya itu rilisnya kebanyakan umur 17 tahun. Ini masih remaja, kalangan dewasa kurang dari 25 tahun. Nah, dari sini mereka membantu saya untuk memasarkan karena teman-temannya mereka yang banyak. Kemudian lama-lama kalangan dewasa di atas 30 tahun itu juga mulai tertarik. Bahkan mereka ada pesanan massal, kayak misalkan ada rapat atau ada rapat guru, itu juga sering untuk dipesan Bu, seperti itu. Nah, daerah saya sendiri itu kalau dari kota kabupaten alun-alun pas itu sekitar kurang lebih 30 km. Jadi sangat
ya terpencil. Terus pertanyaan saya belum dijawab tadi. Iya kan itu pertanyaan tadi, emang itu Strategi belum ada apa untuk mengantisipasi Oh, apa? nah. Kalau untuk strateginya, karena saya sendiri nggak suka pisang, jadi menurut saya itu sangat membosankan. Nah, makanya saya bukan membranding Aramila Food saja, Bu, tapi saya membranding produknya, maaf, saya nggak membranding pisang gelaynya saja, tapi saya membranding Aramila Food sendiri, gitu. Jadi Aramila Food tidak hanya menyediakan pisang-pisang aja, tapi juga produk yang lain, Bu. Cuman yang saya highlight di bisnis plan ini itu cuman satu produk aja. Ya, produk lainnya apa aja, Mbak? Kemarin yang waktu sebelum Ramadan itu pas bulan Syakban itu saya buka Syakban Pack. Syakban Pack itu nasi udah termasuk lauknya sama isinya juga ada pisangnya, terus buah kayak gitu. Jadi udah satu paket. Itu yang pesan ada yang pesan 50. Lokasinya di mana tuh? Lokasinya di mana? Kenapa, Bu? Lokasinya Mbak Diza di mana? Kabupatennya Rembang, Bu, Jawa Tengah, Pantai Utara. Paling utara, di Rembang. Oke. Kan kalau di sana, kalau misalkan waktu Syakban itu kayak hal yang wajib untuk membuat sesuatu, itu sudah hal wajib. Jadi mereka kayak modelnya catering, kayak pesan ke saya gitu. Ya, artinya berarti yang difikirkan bukan di pisangnya. Oke, Karena jadi itu kan pisang ini juga hanya hewan salah diburu. satu produk. Oke, cukup dari saya. Itunya bisa dibagi, Mas.